kemudian berjalan. Kak, minta tanggapan kakak dong sebagai public figure nih melihat berita yang haru juga viral terkait dengan seorang kakak perempuan ya punya adik laki-laki, dia mengurusnya dari kecil dan akhirnya si adik laki-laki ini keluar dari rumah lama mencari cita-citanya dan berhasil menjadi anggota TNI, pulang memakai seragam dan akhirnya menjadi haru biru dalam keluarga. Tanggapan kakak seperti apa? Karena aku ngerasain sebagai adik ya, aku anak bontot, jadi yang paling kecil di keluarga, punya kakak punya kakak 3 yang di atas aku tuh, jadi kayak ngerasainnya ya tiap dianterin kerja atau dianterin sekolah aja, tiap pulang terus dimanjain sama kakak-kakak aku tuh udah ngerasa haru banget. Apalagi sekarang udah pada pisah rumah, kakak-kakak udah nikah, itu udah berasa banget, makin berasa kayak udah nggak punya temen. Biasa ada kakak yang suka nge-backup, suka nemenin gitu, paling kayak kalau ada acara doang baru ketemu gitu. Nah makanya ngelihat berita ini sih aku jadi ke-remind sendiri sih. Jadinya iya, karena ya selain kasih orang tua ya kasih kakak-kakak itu juga emang sepanjang masa. Tapi dengan akhirnya kamu punya kakak nih dan akhirnya kamu juga kalau boleh dikatakan berhasil sekarang nih, tanggapan dari kakak kamu sendiri seperti apa nih? Support system pertama itu memang keluarga ya dari orang tua, dari kakak-kakak. Dan tanggapan aku mengenai ini ya pasti ngerasa seneng kalau dari keluarga tuh merasa kita udah bisa ngebanggain keluarga gitu. Jadi pasti si masnya juga ngerasa bangga banget udah disupport, terus udah ditungguin pulangnya, jadi kembali ke rumah. Mungkin pesan yang mau kakak sampaikan nih untuk kisah-kisah seperti ini apa nih, khususnya buat keluarga? Pesannya untuk teman-teman di luar sana ya sebisa mungkin jangan sia-siain waktu, terutama sama keluarga. Waktu yang ada dipergunain, dimanfaatin sebisa mungkin. Karena aku ngerasa dulu kalau misalnya kakak belum nikah tuh ngerasa ya udah biasa aja gitu, lebih kayak ke ya karena nggak ngerasa kehilangan. Jadi setelah udah pada pisah, kakak-kakak udah pada pisah rumah, jadi yang kehilangannya ada banget ternyata. Dan itu hal yang wajar ya, yang Iya. dialami sama kita manusia. Jadi penting banget untuk kita memanfaatkan waktu yang ada untuk sama keluarga. Berita ini soal pengantin laki-lakinya kabur di acara pernikahan karena keramaian. Artinya dia punya fobia nih terhadap Dia introvert Iya. akut yang nggak bisa disalahin juga karena itu emang udah penyakit mental dia kan. Penyakit mental nggak sih itu masuknya? Ya masuk dalam Masuk penyakit kan? mental ya. Jadi ya nggak bisa dipaksain. Harusnya dari awal tuh udah ngomong aja ke keluarganya, jadi bisa dicari solusinya, mau gimana acaranya, mau cuman berdua doang acaranya ya kan, akad nikah udah selesai, hemat lagi, bagusan gitu seharusnya, ya kan? Beda banget sama gue, kalau gue orangnya ekstrovert. Nah tapi menurut buku yang gue baca, introvert itu bukan nggak tahu gue buku zodiak. Nah menurut gue introvert itu juga bukan berarti dia sama sekali dia ansos ya. Tetap dia nggak suka keramaian, tapi dia bisa berdua mungkin bisa ngobrol gitu. Dan ekstrovert juga bukan berarti dia harus rame terus, enggak. Kalau gue termasuknya ekstrovert, tapi gue nggak suka yang keramaian kayak misalkan ada acara rame gitu, misalkan bikin KTP rame ngantri, itu nggak suka gue tuh. Gue sukanya rame di geng gue gitu, atau teman-teman gue rame. Gue sukanya rame terus gitu. Jadi makan misalkan di rumah seharian sendirian tuh gue pasti gelisah tuh ya, paling gue pergi main basket apa teman gue ajak ke rumah gitu. Tapi dengan keramaian begitu akhirnya kakak sendiri merasa ketakutan atau gimana tuh maksudnya? Gue kayak dongo aja gitu, kayak linglung, mati rasa, terus apa badan pusing. Gak enak badan, enggak lah. Gue yang gak enak aja lah. Kayak apa ya, kayak sepi aja gitu rasanya. Karena gue orangnya demen ngobrol juga sih, demen rame lah, demen main apa aja, main kartu, main basket gitu. Oke, nah Kapten, mungkin dengan kejadian seperti ini pesan yang mungkin kakak mau sampaikan nih? Ya pesannya jangan, mungkin untuk keluarga yang terkait nih. Ya pesannya jangan
apa-apa tuh diomongin gitu. Apalagi ini mau nikah kan, ya pasti kan komunikasi itu paling penting nomor satu. Jadi ya diomongin dari awal. Pasti kan dia tahu kalau dia tuh introvert banget yang akut gitu. Jadi ya harusnya diomongin gitu. Buat teman-teman semua juga kayak gitu. Misalkan ada masalah mental, jangan malu, ngomongin aja. Kalau bisa diobatin. Kalau enggak ya pasangannya harus dikasih penjelasan biar bisa diterima gitu. Biar jangan ketemu di area dan akhirnya Iya, kacau, ini kan kayak gini merugikan banyak orang gitu, banyak pihak, pihak keluarga si cewek gitu kan. Ya aneh lah, masa kawinan pengantinnya cuma sebiji doang gitu, yang kedua-dua kabur lah gitu masalahnya tuh. Masih mending misalkan dia mau masuk dalam ruangan doang gitu, tapi bisa masuk ke dalam, ini nggak kabur kan. Iya. Repot ini semuanya. Oke, sip. Bang Bobi, ini kan lagi ada viral nih seorang bapak-bapak tua, dia berani-beraninya masuk sama kendaraan motornya dia tuh di dalam kondangannya orang. Kakak melihat ini, tanggapan kakak seperti apa nih? Ya masih banyak kemungkinan ya kalau cuma video gitu doang ya. Bisa jadi mungkin ya itu jalan yang bisa dilewatin tiba-tiba ditutup kan, cuma kan dia bisa lewat situ dan ya namanya juga udah orang tua kan, di videonya kan nggak terlalu bisa modif jalan, maksudnya kayak lewat jalan lain atau apa, kayak dia apalah situ lewat situ ya udah. Dia mungkin ya begitu, jadi kayak ya sebenarnya dia mungkin nggak enak juga, cuman ya ibaratnya gua tau jalannya sini gimana dong, nggak mau lewat gitu kan. Kayak, Tapi, ya. ya paling sih ya nggak bisa disalahin sih, ya dimaklumin aja lah, namanya juga ya orang tua kan. Tapi ini bisa nggak sih kita katakan bahwa ini kesalahan juga nih dari pihak acaranya yang mungkin membuat acara di sambil menutup jalan? Nggak bisa disalahin juga. Ya, kalau misalnya emang rumahnya digang-gang kayak gini ya mau gimana? Kamu harus tutup acaranya kan. Nggak bisa kayak belain ya. Kalau nggak kejadiannya kayak video yang gue tonton waktu itu tuh ada tuh. Apa? Soal apa tuh, Bang? Bukan lagi nikahan. Panggung pengantinnya sama tempat makan kepisah sama rel kereta. Kepisah sama rel kereta. jadi tamunya lagi pada makan, terus pengantinnya di panggung sama pelai gitu sama orang tuanya, kereta lewat gitu. Ada juga kayak gitu kan, ya itu juga harus disalahin ya gimana gitu kan. Mungkin emang rumahnya deket rel, terus mau bikin acara tapi gede, ya mau nggak mau harus nyebrang gitu kan nggak mungkin nutup rel kan. Nah, nggak mungkin nutup rel, jadi ya mungkin ada kereta lewat ya nggak apa-apa ya. Kalau kayak gini sih ya sama-sama mengerti ya. Tapi kan sebenarnya kan ada gedung-gedung yang mungkin mereka bisa pakai untuk melangsungkan acara tersebut. Iya, cuma kalau biayanya nggak ada gimana? Kalau biayanya nggak ada kan ya kita nggak tahu kemauan orang. Pasti sih maksudnya ya kalau misalnya memang budget di gedung masuk udah pasti di gedung nggak sih? Nggak mungkin di rumah atau kan memang tradisinya memang kalau mungkin orang-orang Betawi gitu kan di rumah ya. Cuma kalau misalnya memang rumahnya nggak memadai tapi budgetnya cukup buat gedung ya udah pasti ke gedung. Orang sekarang udah pasti ke gedung nggak sih gitu kan? Ketimbang di rumah yang untuk jalan nggak enak juga sih, karena kan selain mengganggu kenyamanan orang-orang, kenyamanan yang punya rumah juga pasti kan terganggu. Otomatis kan rumahnya pasti kotor, diberesin nanti lama gitu kan. Apalagi acaranya kan biasa yang kalau yang orang yang di pengantinan di ganggang itu kan biasa pagi sampai malam gitu kan, pagi sampai malam kan pakai rumah dia, belum dia beres-beresin gitu kan. Jadi kayak ya saling mengerti aja, kayak kalau misalnya emang dia nutup akses jalan yang satu-satunya untuk orang lewat dari gang ke gang, ya mau nggak mau ya harus ngerti kayak gitu sih. Oke, Kak Bob ini hafal banget dan mungkin relate banget nih. Pernah mengalami hal serupa nggak atau kejadian-kejadian serupa nggak seperti ini, Bang? Serupa pernah sih. Dekat rumah? Enggak. Waktu itu ke mantanannya teman gue emang kejadiannya di rumahnya depan gang, dan memang itu gangnya satu jalan, emang bener-bener kalau mau ke rumah dia lewat gang itu gitu kan. Tapi dia ngadain acara ya mau nggak mau, namanya rumah warga ya kan. Lagi kondangan, lagi dangdutan, tiba-tiba motor yang lewat set benar-benar lewat di dalam kondangan itu? Benar-benar lewat di jalan. Jadi kayak ya, persis kayak gini nih. Iya. Ini rumahnya mempelai di dalam nih, ini luarnya tempat makan, di pinggir jalan situ ada minuman, prasmanan segala macam, motor lewat. Gila ya, dan pernah dialami sendiri ya sama Bang. Pernah ya, itu ya mau gimana kan gitu. Namanya juga dia acaranya mau di rumah, dan memang waktu itu kalau cerita temen gue sih, permintaan orang tuanya memang acaranya mau di rumah aja gitu kan, di rumah aja ya udah kayak
ya makan prasmanan di pinggir jalan kursi-kursi sambil liatin motor lewat juga seru sih. Seru. Seru sih. Mungkin pesan yang mau Bang Bobi sampaikan nih. Ya, kejadian seperti ini. kalau kayak gini sih menurut gue lebih ke jangan saling menyalahkan aja sih, saling ngerti aja kayak kalau misalnya emang ya kesadaran masing-masing aja sih kayak kalau emang rumah lu di gang dan emang itu satu-satunya akses jalan lu untuk kemana-mana dan lu maunya di rumah ya udah harus pengertian dan ya jangan kalau bisa jangan tutup semua. Kalau itu kan tutup semua, Iya. itu kan kasihan kan kayak orang-orang yang baru datang untung tuh nggak ada orang. Kalau pintu masuknya dari sana orang datang tiba-tiba kata motor gitu mau gimana? Artinya menjaga ini juga ya, Bang, saling- keselamatan. iya, gitu para- sih. Oke Juna, kita minta tanggapan kamu nih soal ramai viral si bayi kecil ini manggil papanya dengan sebutan mas karena niruin mamanya. Tanggapan kamu seperti apa? Kalau dari aku sendiri tuh kayak ngegemesin banget gitu. Karena aku gak punya adik. Jadi kalau ngeliat kayak anak kecil kayak gitu, apalagi saudara sendiri tuh, apalagi ngikutin kayak gitu kan, ngomongnya kayak kita ngomong apa, itu juga ngikutin apa. Apalagi kalau biasanya anak kecil udah ngomongnya yang cadel-cadel gitu, ya. belum terlalu fasih kan ngomongnya. Terus lucu banget, pengennya tuh kayak dicubit pipinya, dicium-ciumin kayak gitu. Jadi kayak jadi pengen punya adik. Tadi kan ponakan ada nih. Ponakan Ponakan di ada. rumah gimana tuh? Gimana apanya? Maksudnya kelakuannya sehari-hari mungkin apa yang lo lakuin biasa mereka niruin nggak? Mungkin kalau kelakuan mungkin enggak ya, cuman lebih ke ngomong aja. Ngomong. Kayak Ma mau pergi dulu ya, tadi bilang gitu-gitu. Jadi cuman kayak ngikutin aja. Ngikutin aja. Iya. Oke, ini kita minta tanggapan kamu nih soal viral kejadian di Bandung nih yang ketika dua anak sedang bermain tiba-tiba temboknya rubuh, tertimpa dan satu orang meninggal. Tanggapan kamu seperti apa? Kasian banget ya, apalagi masih anak-anak. Mungkin kalau mau main bisa lebih berhati-hati, apalagi buat orang tuanya. Itu bisa lebih dipantau lagi anak-anaknya, karena juga apalagi sampai meninggal yang satunya juga pasti di anak yang satunya itu bakal jadi trauma yang berkepanjangan bisa jadi. Jadi bisa lebih berhati-hati dan lebih diawasin lagi aja sih. Mungkin pesan yang mau nih kita sampaikan untuk kejadian seperti ini apa? Selain pengawasan dari orang tua mungkin. Sebagai apa ya, tempat wisatanya mungkin bisa lebih dikokohin lagi lah, di bangunannya lebih dijaga lagi, lebih di kayak dipertingkat lagi keamanannya. Ya.